Halo semuanya. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam kali ini bersama saya Dika. Bagaimana kabar para pendengar semua? Semoga udah siap buat merinding bareng di tengah malam ini. Spesial di malam ini kita akan live report dengan penyiar andalan kita Ardian yang sedang berada di pabrik gula angker di Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membesarkan volumenya dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan selalu membawaku menjelajah ke alam lain. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar radio favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Oke, Ardian, ada hal apa aja yang bisa diceritakan nih? Bahaya, pabrik tua ini mengerikan. Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Lu lihat apa aja ada di sana? Sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Pocong, kuntilanak, gila. Parah. Pasti seru banget petualangan lo. Oke, nanti kita lanjutin lagi live reportnya. Semoga nanti sinyalnya udah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune di Radio Tengah Malam bersama gue Dika dan Ardian yang berada di lokasi. Pabrik gula? Tunggu, jangan-jangan itu pabrik gula di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal dan berlari keluar. Pak Le, teriakku ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumahku berada. Ada apa Panjul? Cah cilik tengah malam gini teriak-teriak, ucap Pak Lek sambil membukakan pintu. Ini kayaknya ada yang masuk ke pabrik gula, ucapku setengah sambil menyodorkan radio. Kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali yang sedang bertualang di pabrik gula, namun sepertinya sinyal masih belum mendukung. Kita lanjut baca cerita dulu ya. Terdengar suara dari radio yang aku tunjukkan. Aduh, ya udah, aku cek dulu, ucap Pak Lek sambil bersiap mengenakan sandalnya. Aku ikut, tak jemput Kliwon sih, sahutku. Ikut ya ikut, tapi monyetmu gak usah dibawa, ucap Pak Lek. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku, si buta dari gua hantu. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit Kliwon. Biarinlah Pak De, biar cari pisang sendiri di sana, jawabku kepada Pak Le. Pak Leku, Bimo Sambara, adalah salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rumput-rumput yang tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu Petromax yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik gula terlihat di hadapan kami. Terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak, Kliwon melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Le, pintunya nggak dikunci? Tanyaku saat melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik itu. Gak mungkin, pintunya selalu kukunci, jawabnya sambil mempercepat langkah. Kami mendekat mencoba membuka pintu tersebut, namun sulit terbuka. Aku melihat sekeliling. Ternyata sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkannya dan pintu pun berhasil dibuka. Terdengar suara rumput terinjak dari samping pabrik. Aku sedikit curiga, namun kurasa kondisi di dalam lebih penting. Bener Jul, ada yang masuk, ucap Pak Lekku kepadaku. Pak Le berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu Petromaxnya. Woi, ada orang, teriakanku menggema ke seluruh pabrik gula. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Pak Le terlihat serius di suatu sudut ruangan. Terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Wow, bocah-bocah semprul, itu di sebelah sana Jul, ucap Pak Lekku kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Benar saja,
Terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya. Beruntung dia masih hidup. Mas, bangun mas. Ucapku mencoba membangunkan pria itu, namun tidak ada respon dari tubuh itu. Sebentar. Pak Le merogoh tasnya, mengambil air minum, dan membacakan doa, kemudian meminumkannya kepada pria itu. Perlahan mata pria itu terbuka. Terlihat mukanya masih pucat. Pak, tolong pak. Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Le. Tempat ini mengerikan pak. Tolong rekan saya kesurupan. Ada makhluk pocong, kuntilanak berkeliaran di sekitar sini. Ucapnya kepada Pak Le. Kuntilanak? Maksudmu yang di belakangmu itu? Ucap Pak Le. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat dengan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka menatapnya dari atas mesin tua. Tolong! Teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. Itu Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu yang lain. Jelas Pak Le. Iya pak, itu pak. Makhluk yang menyerang saya. Teriak lagi sambil menunjuk pada kuntilanak itu. Nyerang gundulmu, justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di sini. Kalau nggak ada Sri, mungkin kamu udah dibawa sama temanmu yang kesurupan itu. Ucap Pak Le memarahi pria itu. Pria itu terheran, mencoba mencerna ucapan Pak Le. Udah, tenang dulu. Kalian berapa orang kesini? Tanya Pak Le. Berempat pak, jawabnya. Siapa namamu? Saya Ardian, yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka pak. Tolong, jawabnya. Saya Bimo, dan bocah ini Cahyo. Tapi panggil aja Panjul, ucap Pak Le sambil meledekku. Pak Le nih, jangan ngeledek dong. Mas Ardian ini idolaku, penyiar radio, protesku ke Pak Le. Pak Le tertawa berharap menghilangkan ketegangan. Wes, ayo kita cari, itu si Kliwon suruh kerja, jangan cuma makan gratis, ucapnya kepadaku. Aku membuat simpul dari jariku dan menyiulkannya. Suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. Cariin teman-teman masnya ya. Kalau ketemu, kabarin, perintahku pada Kliwon. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. Pak Le, tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa? Tanya Mas Ardian. Kalian gak sadar, ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya, sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua. Jelasnya pada Mas Adrian. Maksud Pak Le, pocong, kuntilanak itu gak bermaksud menyakiti. Tapi kami tidak membawa makhluk apapun. Setidaknya tidak ada niat dari kami. Tanya Mas Ardian lagi. Selama kalian gak ganggu, penunggu di sini gak akan berbuat jahat. Paling cuma iseng, sahut Pak Le. Gini aja, di ruangan mana terjadi masalah ini? Lanjut Pak Le. Ruangan itu pak, jawab Mas Ardian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen sudah berantakan. Kalian yang memasang sesajen ini? Tanya Pak Le dengan wajah yang mendadak serius. Bukan pak, jawab Mas Ardian. Jul, hati-hati, sepertinya ada yang berniat jahat, ucap Pak Le kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud. Sarung yang kugunakan untuk melindungi dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang. Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sesosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi, tolong pak, ucap Mas Ardian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Ardian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya.
Pak Lek membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Ardian dari cengkraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Lek membacakan doa semakin khusyuk, hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. "Kamu gak usah ikut campur." Terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. Kemudian terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan, seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejarnya, namun Pak Lek menahanku. "Pak, bisa tolong Didi?" ucap Mas Ardian. Pak Lek mendekatinya dan meminumkan air kepada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. "Sudah tidak ada lagi yang merasuki tubuh anak ini, tapi luka-lukanya parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit," ucapnya. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain. "Ampun, hentikan!" teriakan seseorang. "Itu suara Nizar, Pak, teman saya," jelas Mas Ardian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Lek dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan. Itu adalah ruangan penggilingan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan itu seolah siap untuk dilumat. "Tolong!" terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu, menarik kaki pria itu dan mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk serupa menghadangku untuk mendekat. Aku segera membacakan doa yang diajarkan Pak Lek dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku dan melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. "Jul, piye?" Pak Lek berhasil menyusulku. "Itu, Lek." Aku menunjuk kepada seseorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. Itu setan lawu," ucap Pak Lek dengan mimik muka yang kesal. "Mas Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa?" perintah Pak Lek. "Kami gak bawa jimat, Pak." "Diam, periksa aja," ucap Pak Lek dengan sedikit memaksa. Mas Ardian pun menurut dan membuka tasnya dan Didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi. Ini apa? Gak mungkin Didi bawa beginian." Aku terheran dengan sesuatu yang kutemukan. Pak Lek merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Ardian. "Nyalakan dan bakar benda itu," ucap Pak Lek. Mas Ardian menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun, bukan pemandangan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang ini terlihat dengan jelas melalui sinaran cahaya korek api tua itu. "Pak, ini semua apa?" tanya Mas Ardian melihat sekeliling. "Gak usah bingung, bakar sekarang," perintahnya. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya dari dalam mesin. Terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Terdengar suara besi dipukul dengan keras. "Sial, ngapain kalian ikut campur?" teriak seseorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggiling. Pak Lek mengalihkan pandangan kepada orang itu. "Jadi kamu yang menjebak bocah-bocah ini," ucap Pak Lek. Terlihat seseorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik mesin tua itu. Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap untuk mendengarkan perintah orang itu. Itu petugas hotel yang membawakan tas ke kamar kami, Pak," jawab Ardian. "Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita sudah lama kenal," ucap orang itu menyeringai ke Ardian. "Aku gak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami?" tanya Mas Ardian kepada orang itu.
Mencelakai? Enggak, ini semua demi kamu. Kejadian ini akan menjadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam. Ini aku Ardian, ini aku, Nandar.